Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiani, NIM 253041 dari kelas SIB 2A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mini project mata kuliah sistem basis data dengan judul sistem basis data hotel atau sistem basis data reservasi hotel. Project ini saya buat menggunakan Exam sebagai web server dan PHP MyAdmin sebagai media pengelolaan database MySQL. Pada project ini saya akan menjelaskan mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel menggunakan DLL, pengisian dan menggunakan DML, pengisian data dan menggunakan DML, relasi antar tabel, query agregasi, join, hingga laporan hasil analisis. Baik, alasan saya memilih kasus reservasi hotel karena proses bisnisnya cukup lengkap untuk menerapkan konsep basis data. Di dalamnya terdapat data master seperti tamu, kamar, dan pegawai, serta data transaksi seperti reservasi dan pembayaran. Selain itu, kasus hotel juga memudahkan penerapan relasi antar tabel menggunakan primary key dan foreign key, serta pembuatan laporan menggunakan query SQL. Setelah kita menjalankan Apache dan MySQL, kita masuk pada exam. Setelah itu, ketik MySQL min url, lalu enter. Jika tertulis welcome to the MariaDB, itu berarti kita sudah berhasil masuk pada exam. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah membuat sebuah database dengan nama DB Hotel dengan cara ketik create database db_hotel. Kenapa hotel? Karena pada tugas mini project ini saya mengambil studi kasus reservasi hotel. Setelah itu muncul query OK, berarti itu tandanya sudah disetujui. Setelah itu saya ingin melihat database apa saja yang ada di exam saya. Ketik show databases, setelah itu muncullah semua database yang pernah saya jalankan. Karena ini sudah ada database DB Hotel, kita langsung saja use db_hotel. Setelah itu kita langsung membuat database yang pertama, yaitu tabel tamu. Create table tamu. Tabel pertama yaitu tabel tamu. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi mengenai tamu yang menginap di hotel. Saya membuat tabel ini terlebih dahulu karena data tamu nantinya akan digunakan oleh tabel reservasi. Jadi sebelum ada data reservasi, tentu harus ada data tamunya terlebih dahulu. Setelah itu enter, klik ID_tamu, lalu integer, auto increment, primary key, lalu koma. Kolom fungsi auto increment adalah membuat nomor ID secara otomatis. Jadi ketika saya menambahkan tamu baru, saya tidak perlu lagi mengetik ID itu secara manual. Kolom pada ID tamu ini saya jadikan sebagai primary key, maksudnya
Jadi setiap tamu memiliki nomor identitas yang berbeda dan itu nggak boleh sama. Saya menggunakan tipe data integer karena nilai yang disimpan itu berupa angka. Penggunaan angka juga membuat proses pencarian data menjadi lebih cepat dibandingkan menggunakan teks. Setelah itu enter, lalu ketik nama underscore tamu, tipe data varchar, kurung 100, not null, kolom berikutnya adalah nama underscore tamu. Kolom ini tuh digunakan untuk menyimpan nama lengkap tamu. Saya menggunakan tipe data varchar karena nama terdiri dari huruf, angka maupun karakter lainnya. Angka 100 ini menunjukkan panjang maksimal karakter yang dapat disimpan. Kemudian saya menambahkan not null, itu artinya nama tamu wajib diisi dan tidak boleh kosong, karena dalam proses reservasi tentu hotel harus mengetahui siapa tamu yang melakukan pemesanan. Setelah itu di enter lagi, jenis underscore kelamin, tipe data enum, buka kurung, petik laki, petik koma, perempuan, not null. Selanjutnya terdapat kolom jenis underscore kelamin. Saya menggunakan tipe data enum karena pilihan yang tersedia hanya 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan tipe data enum, pengguna tidak dapat memasukkan data selain 2 pilihan tersebut. Setelah itu enter alamat, teks. Pada kolom alamat, saya menggunakan tipe data teks karena panjang alamat setiap tamu itu bisa berbeda-beda. Ada yang beberapa kata, tetapi ada juga yang cukup panjang. Maka dari itu tipe teks lebih sesuai dibandingkan varchar. Selanjutnya no underscore HP, tipe data varchar 100. Terdapat kolom no underscore HP. Walaupun nomor HP itu berisi angka, saya tetap menggunakan tipe data varchar karena nomor telepon tidak digunakan untuk proses perhitungan matematika. Selain itu, ada kemungkinan nomor diawali angka 0. Jika menggunakan tipe data integer, angka 0 di depan itu bisa hilang. Selanjutnya kolom email varchar 100. Kolom terakhir yaitu kolom email. Saya menggunakan varchar dengan panjang 100 karakter karena alamat email terdiri dari huruf, angka, simbol, dan tanda baca. Kolom ini digunakan apabila hotel ingin mengirimkan bukti reservasi atau informasi promosi kepada tamu. Setelah itu diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma.
Ini error, berarti ada yang salah. Sebelum tanda tutup kurung titik koma itu seharusnya tidak ada koma. Jadi tabel tamu, ID tamu, nama tamu, jenis kelamin, alamat, no HP, pakai email. Nah, seharusnya tidak ada koma di sini. Lalu enter. Oke, di sini keterangannya pada bagian auto increment itu seharusnya ada underscore, dan primary key i-nya seharusnya y. Jadi create table tamu, ID increment, ID underscore increment, primary key. Setelah itu enter. Nama tamu, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email, Oke, di sini keterangan tabelnya query oke. Kita bisa show table. Nah, di sini sudah di dalam database DB Hotel sudah terdapat tabel tamu. Selanjutnya, tabel kedua yaitu kita membuat tabel kamar. Alasan saya membuat tabel kamar setelah tabel tamu itu karena kamar merupakan data utama yang akan digunakan saat proses reservasi. Hotel tentu harus memiliki data kamar terlebih dahulu sebelum tamu dapat melakukan pemesanan. Kode SQL yang saya gunakan yaitu create table kamar, buka kurung. Perintah create table digunakan untuk membuat sebuah tabel baru di dalam database. Nama tabel yang saya buat itu adalah kamar, karena tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi mengenai kamar yang tersedia di hotel. Semua data yang berhubungan dengan kamar seperti nomor kamar, tipe kamar, harga, dan status kamar akan disimpan pada tabel ini. Setelah perintah create table dilanjutkan dengan ID underscore kamar, tipe data integer, auto underscore increment, primary key, lalu koma. Kolom pertama adalah ID kamar. Kolom ini berfungsi sebagai identitas unik setiap kamar yang ada pada hotel. Saya menggunakan tipe data integer karena ID berupa angka sehingga lebih efisien dalam penyimpanan dan proses pencarian data. Selanjutnya, saya menggunakan auto increment agar nomor ID dibuat secara otomatis oleh MySQL. Jadi ketika saya menambahkan kamar baru, sistem akan memberikan nomor secara otomatis tanpa harus saya isi sendiri. Setelah itu kita enter. Tabel baris selanjutnya yaitu nomor underscore kamar, tipe data varchar,
not null, lalu koma. Kolom berikutnya adalah nomor underscore kamar. Kolom ini digunakan untuk menyimpan nomor kamar yang digunakan di hotel. Misalnya 101, 102, 201, atau 305. Saya menggunakan tipe data varchar karena beberapa hotel menggunakan kombinasi angka dan huruf. Misalnya A101 atau VIP 01. Panjang maksimal yang saya buat itu 100 karakter karena sudah lebih dari cukup untuk menyimpan nomor kamar. Di sini saya juga menambahkan not null yang berarti nomor kamar wajib diisi dan tidak boleh kosong. Setelah itu baris selanjutnya yaitu tipe kamar. Tipe kamar, tipe data varchar, not null. Kolom ini digunakan untuk menyimpan jenis kamar yang tersedia di hotel. Contohnya seperti standar, superior, deluxe, atau suite. Saya menggunakan tipe data varchar karena data yang disimpan berupa teks. Batas maksimal yang saya buat itu 30 karakter karena nama tipe kamar umumnya tidak terlalu panjang dan pastinya tidak lebih dari 30. Makanya saya memberi batas maksimal yaitu 30 karakter. Kolom ini juga menggunakan not null sehingga setiap kamar harus memiliki tipe yang jelas. Baris selanjutnya yaitu harga underscore per underscore malam. Desimal 10. Not null. Kolom ini digunakan untuk menyimpan tarif kamar dalam satu malam. Saya menggunakan tipe data desimal karena harga merupakan data angka yang membutuhkan ketelitian, terutama jika suatu saat terdapat nilai desimal. Desimal itu lebih tepat digunakan untuk data keuangan dibandingkan float, karena hasilnya itu lebih akurat. Angka 10,2 berarti total angka yang dapat disimpan adalah 10 digit dengan 2 digit di belakang koma. Kolom ini juga menggunakan not null karena setiap kamar pasti memiliki harga sewa. Baris terakhir yaitu status. Enom buka kurung petik kosong koma terisi perbaikan kolom default kosong. Pada baris kolom terakhir ini digunakan untuk mengetahui kondisi kamar saat ini. Saya menggunakan tipe data enum karena pilihan statusnya sudah ditentukan dan jumlahnya tidak banyak. Status yang tersedia yaitu kosong, terisi, dan perbaikan. Dengan menggunakan enum, pengguna tidak dapat memasukkan status lain di luar pilihan tersebut. Jadi data itu menjadi lebih konsisten. Selain saya menambahkan default kosong artinya ketika kamar baru ditambahkan dan statusnya belum diisi, maka secara otomatis status kamar tersebut akan menjadi kosong. Untuk mengakhiri
tabel ini nggak perlu koma karena itu keterangannya bisa jadi error. Jadi cukup tutup kurung dan titik koma. Setelah itu enter. Kalau keterangannya di sini query oke, berarti data tersebut sudah disetujui. Secara keseluruhan, tabel kamar digunakan untuk menyimpan seluruh informasi mengenai kamar hotel. Informasi tersebut meliputi nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status kamar. Nantinya tabel ini akan berhubungan dengan tabel reservasi melalui ID_kamar. Hubungan antara tabel kamar dan reservasi adalah one to many. Karena satu kamar dapat muncul pada banyak data reservasi yang berbeda. Sedangkan satu reservasi hanya mengacu pada satu kamar. Setelah tabel kamar selesai dibuat, langkah berikutnya yaitu membuat tabel pegawai. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pegawai hotel yang melayani proses reservasi. Jadi, pertama kita membuat tabel untuk pegawai. Ketik tabel, create tabel pegawai. Caranya sama seperti tabel break sebelumnya. Buka kurung, enter. Perintah ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama pegawai. Jadi semua informasi mengenai pegawai hotel itu disimpan di dalam tabel ini. Pada baris pertama yaitu ID_pegawai, tipe data integer, auto_increment, primary key, koma. Kolom pertama yaitu ID_pegawai. Kolom ini berfungsi sebagai identitas unik setiap pegawai. Saya menggunakan tipe data integer karena data berupa angka. Kemudian saya menambahkan auto_increment agar ID pegawai dibuat otomatis setiap kali ada data baru. Selanjutnya saya menjadikan kolom ini sebagai primary key supaya setiap pegawai memiliki identitas yang berbeda dan tidak terjadi data yang sama. Baris kedua yaitu nama _pegawai, tipe data varchar, not null, kolom ini digunakan untuk menyimpan nama lengkap pegawai hotel. Saya menggunakan tipe data varchar dengan panjang maksimal 100 karakter karena nama pegawai terdiri dari teks. Kolom ini menggunakan not null sehingga nama pegawai itu wajib diisi. Kolom berikutnya ada jabatan, tipe data varchar, not null, koma. Pada kolom jabatan ini digunakan untuk menyimpan posisi atau tugas pegawai di hotel, contohnya seperti resepsionis, manajer, kasir, atau housekeeping. Saya menggunakan tipe data varchar karena data berupa teks. Panjang 50 karakter itu sudah cukup untuk menyimpan nama jabatan. Kolom ini wajib diisi karena setiap pegawai harus memiliki jabatan yang jelas. Kolom selanjutnya yaitu nomor _HP, tipe data varchar. Kolom nomor _HP digunakan untuk menyimpan nomor telepon pegawai.
Saya menggunakan tipe data varchar karena nomor telepon tidak digunakan dalam operasi matematika dan bisa diawali dengan angka 0. Oleh karena itu, penggunaan varchar itu lebih tepat dibandingkan tipe data integer. Kolom selanjutnya yaitu ada alamat. Saya menggunakan tipe data teks karena panjang alamat setiap pegawai bisa berbeda-beda. Dengan menggunakan tipe data teks, saya itu nggak perlu menentukan batas karakter yang terlalu kecil, sehingga data alamat dapat disimpan dengan lebih fleksibel. Diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma. Di sini kita juga bisa show tables. Pada database db_hotel itu sudah terdapat tabel kamar, pegawai, dan tamu. Jadi kesimpulan dari tabel pegawai ini, tabel pegawai digunakan untuk menyimpan informasi mengenai pegawai hotel yang nantinya tabel ini akan berhubungan dengan tabel reservasi melalui kolom ID_pegawai. Hubungannya adalah one to many. Satu pegawai dapat menangani banyak reservasi, sedangkan satu reservasi hanya ditangani oleh satu pegawai. Tabel selanjutnya yaitu tabel reservasi. Setelah saya membuat tabel tamu, kamar, dan pegawai, berikutnya saya akan membuat tabel reservasi. Tabel reservasi ini merupakan tabel transaksi utama dalam sistem hotel. Semua aktivitas pemesanan kamar akan disimpan di tabel ini. Melalui tabel ini, saya dapat mengetahui siapa tamunya, kamar yang dipesan, pegawai yang melayani, tanggal reservasi, tanggal check-in dan check-out, serta status reservasi. Kode SQL yang saya gunakan seperti pada tabel sebelumnya, yaitu create table reservasi underscore reservasi integer auto underscore increment primary key, kolom pertama pada ID_reservasi. Kolom ini berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap data reservasi. Saya menggunakan tipe data integer karena nilai yang disimpan berupa angka dan lebih efisien untuk proses pencarian data. Kemudian saya menggunakan auto increment sehingga setiap reservasi baru akan mendapatkan nomor secara otomatis. Selanjutnya saya menjadikan kolom ini sebagai primary key karena agar setiap data reservasi memiliki identitas yang nggak sama. Pada kolom selanjutnya yaitu ID_tamu. Tipe data integer, not null, kolom ini digunakan untuk menyimpan ID untuk tamu yang melakukan reservasi. Saya menggunakan tipe data integer karena nilainya harus sama dengan tipe data pada kolom ID_tamu di tabel tamu. Kolom ini menggunakan not null, artinya setiap reservasi wajib memiliki data tamu. Gak mungkin ada reservasi tanpa mengetahui siapa tamunya. Itu pada kolom kedua. Kolom ketiga selanjutnya yaitu ID_kamar integer not null. Kolom ini digunakan untuk menunjukkan kamar yang dipesan oleh tamu. Saya menggunakan tipe data integer agar sesuai dengan tipe data pada tabel kamar. Kolom ini juga menggunakan not null karena setiap reservasi harus memiliki kamar yang akan ditempati.
Kolom selanjutnya yaitu ID underscore pegawai. Tipe data integer, not null. Kolom ini digunakan untuk menunjukkan kamar yang dipesan oleh tamu, dan saya menggunakan tipe data integer agar sesuai dengan tipe data pada tabel kamar. Kolom ini menggunakan not null karena setiap reservasi harus memiliki kamar yang akan ditempati. Kolom selanjutnya berisi tanggal underscore reservasi. Date, tipe data date, not null. Pada kolom ini digunakan untuk mencatat kapan tamu melakukan pemesanan kamar. Saya menggunakan tipe data date karena data yang disimpan berupa tanggal. Dengan menggunakan date, data jadi lebih mudah digunakan untuk pencarian, penyaringan maupun pembuatan laporan berdasarkan tanggal. Kolom ini juga menggunakan not null sehingga tanggal reservasi itu harus diisi. Kolom berikutnya berisi check underscore in, date, not null. Kolom ini digunakan untuk menyimpan tanggal tamu mulai menginap. Saya memilih tipe data date karena hanya menyimpan informasi tanggal. Data ini penting agar pihak hotel itu mengetahui kapan kamar mulai digunakan oleh tamu. Bukan hanya check-in, di sini juga terdapat baris kolom check-out. Tipe data date, not null, koma. Kolom ini digunakan untuk menyimpan tanggal tamu selesai menginap atau meninggalkan hotel. Sama seperti kolom sebelumnya, saya menggunakan tipe data date dengan adanya tanggal check-in dan check-out. Hotel dapat menghitung lama menginap dan mengatur ketersediaan kamar. Selanjutnya yang terakhir yaitu status. Tipe data enum, booking, check underscore check in, check underscore out, dan batal, not null. Kolom ini digunakan untuk menunjukkan kondisi atau tahapan reservasi yang sedang berlangsung. Saya menggunakan tipe data enum karena pilihan statusnya sudah ditentukan, yaitu booking, check-in, check-out, dan batal. Penggunaan enum ini membantu menjaga konsistensi data agar pengguna hanya dapat memilih salah satu dari pilihan tersebut. Kolom ini juga menggunakan not null, sehingga setiap reservasi harus memiliki status. Setelah semua tabel dibuat, kita bisa cek dengan cara ketik show tables, titik koma, lalu kita enter. Di sini sudah di dalam database DB Hotel sudah terdapat kamar pegawai, reservasi, dan tamu. Setelah selesai semua tabel, dilanjut dengan foreign key. Alter table
reservasi reservasi enter, add constraint fk underscore reservasi underscore tamu. Setelah itu foreign key id underscore tamu, references tamu. Pada bagian ini merupakan foreign key pertama, foreign key yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Pada bagian ini, kolom ID underscore tamu di tabel reservasi dihubungkan dengan kolom ID underscore tamu. Tujuan relasi ini adalah agar setiap reservasi hanya dapat menggunakan data tamu. Tujuan relasi ini adalah agar setiap reservasi hanya dapat menggunakan data tamu yang sudah terdaftar. Jadi jika ID tamu belum ada di tabel tamu, maka sistem akan menolak proses penyimpanan data reservasi. Hal ini membantu menjaga konsistensi dan keakuratan data. Setelah itu alter. Selanjutnya foreign key pada kamar. Pada kolom pertama yaitu alter table reservasi add constraint fk reservasi kamar. Foreign key ID underscore kamar. References kamar ID underscore kamar. Foreign key berikutnya itu menghubungkan tabel reservasi dengan tabel kamar, yang artinya setiap reservasi harus mengacu pada kamar yang sudah tersedia di tabel kamar. Dengan cara ini, sistem dapat mengetahui kamar mana yang dipesan oleh tamu. Selain itu, hubungan ini memudahkan ketika ingin menampilkan informasi kamar tanpa harus menyimpan data kamar secara berulang di tabel reservasi. Setelah di enter, berikutnya ada foreign key ID pegawai. Alter table reservasi add constraint fk underscore reservasi pegawai. Foreign key ID pegawai. Terus itu references pegawai. Foreign key terakhir menghubungkan tabel reservasi dengan tabel pegawai.
Tujuannya untuk mengetahui pegawai yang menangani setiap reservasi. Dengan adanya relasi ini, pihak hotel dapat membuat laporan mengenai jumlah reservasi yang ditangani oleh masing-masing pegawai. Pada relasi tamu dan reservasi, hubungan antara tabel tamu dan reservasi adalah 1-to-many atau 1:m. Artinya satu tamu dapat melakukan lebih dari satu reservasi, misalnya tamu yang sama menginap beberapa kali pada waktu yang berbeda. Sebaliknya, satu data reservasi hanya dimiliki satu nama tamu. Yang kedua adalah relasi kamar dan reservasi. Hubungan antara tabel kamar dan reservasi juga merupakan 1-to-many atau 1:m. Satu kamar dapat digunakan dalam banyak reservasi, tapi pada waktu yang berbeda. Sedangkan satu reservasi hanya memiliki satu kamar. Yang ketiga ada relasi pegawai dan reservasi. Hubungan antara tabel pegawai dan reservasi adalah 1-to-many, sama juga seperti sebelumnya, atau 1:m. Satu pegawai dapat melayani banyak reservasi, sedangkan satu reservasi hanya ditangani oleh satu pegawai. Setelah tabel reservasi selesai dibuat, langkah berikutnya itu membuat tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi mengenai pembayaran yang dilakukan oleh tamu setelah melakukan reservasi. Dengan adanya tabel ini, pihak hotel dapat mengetahui kapan pembayaran yang dilakukan oleh tamu, metode pembayaran yang digunakan, jumlah yang harus dibayar, serta status pembayaran. Kode SQL yang digunakan pada tabel ini yaitu create tabel pembayaran. Ini sama seperti tabel-tabel sebelumnya, itu tabel pegawai, tamu, dan kamar. Kemudian enter. Pada kolom pertama yaitu ID underscore pembayaran integer auto underscore increment primary key underscore. Pada tabel pertama, ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama pembayaran. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data transaksi pembayaran yang berasal dari proses reservasi. Saya membuat tabel pembayaran setelah tabel reservasi karena pembayaran baru bisa dilakukan jika sudah ada data reservasi terlebih dahulu. Pada kolom selanjutnya yaitu ID underscore reservasi, tipe data integer, unique. Kolom ini digunakan untuk menghubungkan tabel pembayaran dengan tabel reservasi. Saya menggunakan tipe data integer agar sama dengan tipe data pada kolom ID underscore reservasi di tabel reservasi. Selain itu, saya menambahkan unique. Fungsi unique adalah memastikan bahwa satu data reservasi hanya dapat memiliki satu data pembayaran. Dengan demikian, satu reservasi tidak dapat memiliki dua transaksi pembayaran yang berbeda. Kolom selanjutnya yaitu tanggal bayar. Tipe data date, not pada kolom ini digunakan untuk menyimpan tanggal ketika tamu melakukan pembayaran.
Saya menggunakan tipe data integer. Saya menggunakan tipe data date karena data yang disimpan itu berupa tanggal. Kolom ini menggunakan not null agar setiap transaksi pembayaran memiliki tanggal yang jelas. Kolom selanjutnya metode underscore pembayaran. Tipe data enum. Petik cash transfer debit dan QRIS. Pada kolom ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai cara tamu melakukan pembayaran. Saya menggunakan tipe data enum karena pilihan metode pembayarannya sudah ditentukan. Pilihan yang tersedia yaitu cash, transfer, debit, dan QRIS. Dengan menggunakan enum, pengguna hanya dapat memilih salah satu metode tersebut sehingga data menjadi lebih konsisten. Kolom ini juga menggunakan not null agar metode pembayaran selalu tercatat. Selanjutnya ada total bayar. Desimal 12,2 not null. Kolom ini digunakan untuk menyimpan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh tamu. Saya menggunakan tipe data desimal karena data berupa nilai uang yang membutuhkan ketelitian. Desimal lebih tepat dibandingkan float karena hasil perhitungan itu lebih akurat dan menghindari kesalahan pembulatan. Saya menggunakan format 12,2 yang artinya menyimpan hingga 12 digit angka dengan 2 digit di belakang koma. Kolom ini juga menggunakan not null karena setiap pembayaran harus memiliki nominal yang jelas. Kolom terakhir yaitu ada status. Status underscore pembayaran. Tipe enum, lunas, belum lunas. Not null. Atau enter lalu tutup kurung dan titik koma. Pada kolom terakhir ini digunakan untuk mengetahui apakah pembayaran sudah diselesaikan atau masih memiliki tunggakan. Saya menggunakan tipe data enum karena hanya ada dua pilihan status yaitu lunas dan belum lunas. Dengan menggunakan enum, data menjadi lebih konsisten dan mengurangi kesalahan saat memasukkan status pembayaran. Kolom ini juga menggunakan not null agar setiap transaksi pembayaran memiliki status yang jelas. Setelah itu, alter table reservasi, add constraint
underscore reservasi foreign key ID underscore reservasi references reservasi Selanjutnya saya menjelaskan relasi antar tabel. Yang pertama, tabel tamu dan reservasi. Tabel tamu memiliki hubungan dengan tabel reservasi menggunakan relasi one to many atau 1:m. Hal ini berarti satu tamu dapat melakukan lebih dari satu reservasi. Misalnya, seorang tamu pernah menginap pada bulan Januari, kemudian kembali menginap lagi pada bulan Juni. Meskipun reservasinya itu lebih dari satu, tamu tersebut tetap memiliki satu identitas yang sama pada tabel tamu. Sebaliknya, satu data reservasi hanya dimiliki oleh satu tamu. Primary key pada tabel tamu adalah ID underscore tamu, sedangkan pada tabel reservasi, kolom ID underscore tamu berfungsi sebagai foreign key. Yang kedua, tabel kamar dan reservasi. Hubungan antara tabel kamar dan reservasi juga merupakan hubungan one to many atau 1:m, yang artinya satu kamar digunakan dalam banyak reservasi yang berbeda, tetapi pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, kamar nomor 101 dapat digunakan oleh tamu A pada bulan Januari, kemudian digunakan lagi oleh tamu B pada bulan Februari. Sementara itu, satu data reservasi hanya memiliki satu kamar. Primary key pada tabel kamar adalah ID underscore kamar, sedangkan pada tabel reservasi, kolom ID underscore kamar menjadi foreign key. Selanjutnya, tabel pegawai dan reservasi. Hubungan antara tabel pegawai dan reservasi juga termasuk one to many, yang artinya satu pegawai dapat melayani banyak proses reservasi dalam satu hari maupun periode tertentu. Namun, satu reservasi hanya dilayani oleh satu pegawai. Primary key pada tabel pegawai adalah ID underscore pegawai, sedangkan pada tabel reservasi, kolom ID underscore pegawai berfungsi sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel reservasi dan pembayaran. Hubungan antara tabel reservasi dan pembayaran itu sama seperti sebelumnya. Hubungan relasi ini antara reservasi dan pembayaran merupakan hubungan one to one, 1:1, yang artinya satu reservasi hanya memiliki satu data pembayaran. Sebaliknya, satu pembayaran hanya berasal dari satu reservasi. Untuk menerapkan hubungan ini, saya menggunakan kolom ID underscore reservasi sebagai foreign key pada tabel pembayaran dan menambahkan atribut unique queue agar tidak ada satu reservasi yang memiliki lebih dari satu pembayaran. Setelah seluruh tabel selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menjelaskan Entity Relationship Diagram atau yang disebut dengan ERD. ERD merupakan gambaran hubungan antar entitas yang ada di dalam database. Dengan adanya ERD, kita dapat melihat bagaimana setiap tabel saling berhubungan melalui primary key dan foreign key. Pada sistem basis data hotel yang saya buat terdapat 5 entitas, yaitu tamu, kamar, pegawai, reservasi, dan pembayaran. Entitas pertama yaitu tabel tamu. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi mengenai tamu yang menginap di hotel. Pada tabel ini terdapat beberapa atribut, yaitu ID underscore tamu, nama tamu, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan email. Dari seluruh atribut tersebut, ID underscore tamu saya jadikan sebagai primary key karena
berfungsi sebagai identitas unik setiap tamu. Alasan saya membuat tabel tamu adalah agar identitas tamu tidak perlu ditulis berulang kali setiap kali melakukan reservasi. Jika suatu saat tamu yang sama kembali menginap, saya cukup menggunakan ID underscore tamu yang sudah ada. Pada entitas kedua yaitu tabel kamar, yang atributnya terdiri dari ID kamar, nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status. Primary key pada tabel ini adalah ID underscore kamar. Dengan adanya tabel ini, pihak hotel dapat mengetahui daftar kamar yang tersedia beserta harga dan kondisi setiap kamar. Entitas ketiga yaitu tabel pegawai. Atribut pada tabel pegawai ini ada ID pegawai, nama pegawai, jabatan, nomor HP, dan alamat. Primary key pada tabel ini adalah ID underscore pegawai. Dengan adanya tabel pegawai, hotel dapat mengetahui pegawai mana yang menangani setiap reservasi. Yang keempat ada tabel reservasi, yang dimana atribut pada tabel ini terdiri dari ID reservasi, ID tamu, ID kamar, pegawai, tanggal reservasi, check-in, check-out, dan status. Pada tabel ini primary key-nya ID underscore reservasi, sedangkan ID tamu, ID kamar, dan ID pegawai merupakan foreign key yang menghubungkan tabel reservasi dengan tabel lainnya. Melalui tabel ini saya dapat mengetahui siapa tamunya, kamar yang dipilih, pegawai yang melayani, tanggal menginap, dan status reservasi. Yang kelima ada pembayaran, yang dimana atribut pada tabel ini terdiri dari ID pembayaran, ID reservasi, tanggal bayar, metode pembayaran, total bayar, dan status pembayaran. Pada kardinalitas tamu dengan reservasi, hubungan pertama adalah antara tabel tamu dan reservasi. Hubungan ini memiliki kardinalitas 1:m, yang artinya satu tamu dapat melakukan lebih dari satu reservasi. Misalnya seorang tamu menginap pada bulan Januari, kemudian kembali menginap pada bulan Juli, walaupun memiliki 2 reservasi, tamu tersebut tetap menggunakan satu identitas yang sama. Sebaliknya, satu reservasi hanya dimiliki oleh satu tamu. Implementasi DML. Perintah DML yang digunakan pada project ini ada insert, select, update, dan delete. Pada insert, MySQL proses menambahkan data dilakukan menggunakan perintah insert into. Perintah ini berfungsi untuk memasukkan data baru ke dalam tabel yang sudah dibuat pada project ini. Saya akan mengisi data mulai dari tabel master terlebih dahulu, yaitu tabel tamu, kamar, dan pegawai. Setelah itu baru mengisi tabel transaksi, yaitu reservasi dan pembayaran. Urutan ini penting karena tabel transaksi memiliki foreign key yang bergantung pada data di tabel master. Insert data tabel tamu yaitu insert into tamu, nama underscore tamu, jenis underscore, kelamin underscore, alamat, nomor underscore HP, dan terakhir email. Values Andi Saputra, laki balik papan, itu
andi.gmail.com. Saya tidak menuliskan ID tamu karena kolom tersebut menggunakan auto underscore increment, sehingga MySQL akan membuat ID secara otomatis. Data yang saya masukkan terdiri dari nama tamu, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan email. Setelah query dijalankan, satu baris data baru akan tersimpan di dalam tabel tamu. Baik, setelah data berhasil dimasukkan, saya menggunakan query select, yaitu select from tamu. Query select ini digunakan untuk menampilkan data yang terdapat di dalam suatu tabel. Simbol bintang berarti seluruh kolom pada tabel tamu akan ditampilkan. Query ini biasanya digunakan untuk memastikan bahwa data yang telah dimasukkan sudah tersimpan dengan benar. Kita enter. Jadi ini adalah tabelnya. Tabel Andi Saputra. Selanjutnya saya mencoba mengubah data dengan update tamu no underscore HP sama dengan where ID underscore tamu. Query update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Pada contoh ini saya mengubah nomor handphone tamu dengan ID underscore tamu sama dengan 1. Saya menggunakan where agar hanya satu data yang berubah. Jika bagian where tidak dituliskan, maka seluruh data pada tabel akan ikut berubah. Maka dari itu penggunaan where itu penting. Setelah itu kita enter. Kemudian saya mencoba menghapus data dengan delete from tamu. Kemudian where ID underscore tamu sama dengan 10 titik koma. Pada query delete digunakan untuk menghapus data dari tabel. Pada contoh ini saya menghapus data tamu dengan ID underscore tamu sama dengan 10. Sama seperti update, saya menggunakan where agar banyak data yang dipilih saja yang dihapus. Jika where tidak digunakan, seluruh data tabel itu bisa terhapus. Jadi keempat perintah tersebut merupakan operasi dasar yang paling sering digunakan dalam pengolahan database. Implementasi data menggunakan DML. Perintah DML yang saya gunakan pada project ini terdiri dari insert untuk menambahkan data, select untuk menampilkan data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Pada insert data tabel tamu itu insert into tamu, nama underscore tamu, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email.
laki-laki. Setelah kita mengisi insert data tabel kamar, query ini digunakan untuk menambahkan 3 data kamar. Data yang dimasukkan meliputi nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status kamar. Di sini kita menampilkan tabel kamar dengan select bintang from kamar. Nah, ini adalah tabel kamar. Query ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh data kamar telah berhasil tersimpan. Selanjutnya yaitu insert data tabel pegawai. Pada query ini digunakan untuk menambahkan data pegawai hotel yang nantinya akan melayani proses reservasi. Jadi kita enter. Nah, setelah itu pada insert data tabel pegawai, query ini digunakan untuk menambahkan data pegawai hotel yang nantinya akan melayani proses reservasi. Setelah itu kita enter. Setelah berhasil untuk menampilkan data pegawai, kita ketik select bintang from pegawai titik koma. Nah, ini adalah tabel select tabel dari pegawai. Selanjutnya ada insert data tabel reservasi. Karena tabel reservasi memiliki foreign key, maka nilai ID underscore tamu, ID underscore kamar, dan ID underscore pegawai harus sesuai dengan data yang sudah ada pada tabel sebelumnya. Nah, setelah ini kita enter. Untuk menampilkan data reservasinya sama seperti tabel sebelumnya, select from reservasi. Nah, ini adalah tabel dari reservasi. Selanjutnya insert data tabel pembayaran. Pembayaran. Nah, ini adalah tabel pembayarannya. Query ini digunakan untuk menampilkan data pembayaran berdasarkan data reservasi yang sudah ada. Kolom ID underscore reservasi menghubungkan tabel pembayaran dengan tabel reservasi melalui foreign key. Setelah itu, untuk update, di sini kita tinggal ketik update tamu, save underscore HP sama dengan situ ya ID underscore tamu. Query update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Pada contoh ini mengubah nomor telepon tamu dengan ID tamu, ID underscore tamu dengan 2. Penggunaan Cloudflare bertujuan agar hanya data yang dipilih saja yang bisa diperbarui.
Selanjutnya delete from pegawai. To where id underscore pegawai. Query delete type ini digunakan untuk menghapus data. Contoh ini saya menghapus data pegawai dengan ID underscore pegawai sama dengan 3. Dalam penggunaan sebenarnya, penghapusan data harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu relasi antar tabel lainnya. Query agregasi dan fungsi SQL. Tujuan dari query ini adalah untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Misalnya mengetahui jumlah reservasi, rata-rata pembayaran terbesar, pembayaran terkecil, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada count. Tujuannya menghitung jumlah reservasi yang dimiliki setiap pegawai. Jadi select pegawai ketik nama underscore pegawai, koma count reservasi titik id underscore reservasi kurung jumlah reservasi from pegawai inner join reservasi on pegawai id underscore pegawai sama dengan reservasi titik id underscore pegawai underscore pegawai itu group by pegawai titik nama underscore pegawai. Query ini digunakan untuk menghitung berapa banyak reservasi yang ditangani oleh setiap pegawai. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data reservasi. Kemudian group by ini digunakan agar hasil perhitungan dikelompokkan berdasarkan nama pegawai. Selanjutnya ada max. Tujuannya untuk menampilkan pembayaran terbesar dengan select max total bayar pas pembayaran terbesar from pembayaran. Jadi fungsi max di sini digunakan untuk mencari nilai terbesar dari suatu kolom. Pada query ini saya mencari nilai pembayaran terbesar yang pernah dilakukan oleh tamu. Enter. Ini ada 270.000 pembayaran terbesar dari tamu. Selanjutnya ada min. Tujuannya untuk menampilkan pembayaran terkecil dengan select min total underscore bayar pas pembayaran underscore terkecil
Fungsi min ini digunakan untuk mencari nilai terkecil pada suatu kolom. Selanjutnya AVG, yaitu menghitung rata-rata pembayaran dengan select AVG total underscore bayar tutup kurung as rata-rata pembayaran from Nah, fungsi AVG ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari seluruh pembayaran yang tersimpan pada tabel pembayaran. Kita enter, nah ini adalah rata-rata pembayaran. Selanjutnya group by, ini mengelompokkan data reservasi berdasarkan status dengan select status jumlah from reservasi group by status. Nah, query ini digunakan untuk mengelompokkan data reservasi berdasarkan status reservasi. Setelah dikelompokkan, fungsi count ini menghitung jumlah reservasi pada masing-masing status. Nah, selanjutnya ada having, tujuannya untuk menampilkan pegawai yang menangani lebih dari satu reservasi dengan select pegawai titik nama underscore pegawai koma count reservasi titik id reservasi kurung as jumlah underscore reservasi from pegawai inner reservasi on pegawai underscore pegawai sama dengan reservasi titik id underscore pegawai group by pegawai titik nama having count reservasi titik id Nah, pada query ini hanya pegawai yang menangani lebih dari satu reservasi yang akan ditampilkan. Nah, query ini memudahkan pihak hotel dalam melihat urutan harga kamar sehingga dapat membantu saat memberikan rekomendasi kamar kepada tamu. Dan yang terakhir ada laporan reservasi berdasarkan status. Ini bertujuan untuk mengetahui jumlah reservasi pada setiap status.